Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku Simansa Akidah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kami bisa mengudara di 95 FM Radio SKN Al-Bayan menebar keagungan Asmaul Husna yang dipancar luaskan dari Kampung Pasir Hapa, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, 50 meter belakang Terminal Pasir Hayam. Para pendengar, insya Allah di pagi hari ini, di hari Rabu pagi tanggal 3 Juni 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, di studio kami menunjukkan pukul 8:24. Insya Allah beberapa saat lagi kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Usul Iman yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Radio SKN Al-Bayan. Dan Alhamdulillah beliau sudah berada di studio untuk menyampaikan materi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair Kang Angga. Nah, Masya Allah Ustadz, kita kembali berjumpa di program kajian duha Ustadz ya, kajian pagi menjelang siang, Masya Allah. Nah Ustadz, di kajian duha kita pagi hari ini akan membawakan materi apa Ustadz? Insya Allah kita akan membahas satu kitab yang sangat penting ya, yaitu tentang usul iman, yaitu pondasi keimanan. Masya Allah. Kitab Usul Iman, kitab yang insya Allah mudah bermanfaat ya bagi kita. Sangat bermanfaat. Dan juga Ustadz, ini kan kitab yang sebenarnya pernah kita bahas juga beberapa pertemuan ya di beberapa tahun lalu kalau nggak salah Ustadz ya. Iya, di hari Jumat. Di hari Jumat pagi, dan kita belum selesaikan. Hari ini akan melanjutkan atau akan mengulang? Kita akan mulai dari awal. Nah, insya Allah mudah-mudahan biiznillah Allah mudahkan kita menyelesaikan kitab ini. Taib, Masya Allah. Nah, Masya Allah. Dan para pendengar saudaraku Simansa Akidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Kita langsung saja simak pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio SKN Al-Bayan yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa di media sosial TV Al-Bayan, TV Asmaul Husna, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita nikmat yang agung, yaitu nikmat keimanan dan juga taufik untuk beramal soleh. Setelah kita selesai berjuang ya, bersungguh-sungguh dalam menegakkan amal soleh di hari bulan-bulan Ramadan, dengan berpuasa, dengan bersedekah, dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan yang lainnya, alhamdulillah semangat dalam beramal soleh itu tidak luntur ya ketika kita selesai dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal. Karena amalan-amalan di bulan Ramadan tetap Allah syariatkan di luar bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita Azza wa Jal mencintai bulan Ramadan. Allah juga mencintai bulan Syawal. Allah juga ada di bulan Ramadan sebagaimana Allah ada juga di bulan Syawal. Maka jadilah kita Rabbaniyan, hamba-hamba Allah yang menyembah Allah. Jangan jadi Ramadhaniyan, yaitu hamba-hamba yang hanya menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan iman ini dan taufik beramal soleh, kita masih berada dalam keistiqomahan, berada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita syukuri nikmat yang agung ini. Nah, di antara cara mensyukuri nikmat yang agung ini yaitu kita menambahkan keimanan kita
dengan cara membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Caranya dengan belajar, menuntut ilmu. Maka kita tidak berhenti dalam menuntut ilmu. Di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan kita tetap semangat menuntut ilmu. Apalagi ilmu ini ilmu yang berkaitan dengan kewajiban seorang hamba, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal syariat-syariatnya. Di antara syariat yang paling agung dari syariat Allah Subhanahu wa taala adalah iman, ya. Karena iman ini sangat penting, ya. Iman ini merupakan harta seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah penyelamat, ya, kunci dari keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Dengan iman ini dia akan aman. Dengan iman ini dia akan selamat. Dengan iman ini dia akan berbahagia. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang thayyibah. Ya. Allah berfirman Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-82, "Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, ya, dengan kezaliman atau kesyirikan, mereka lah yang akan Allah berikan keamanan. Subhanallah. Jadi amannya seorang hamba yaitu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjamin orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini kehidupan yang baik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-97, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa," siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, sama. Ya, Allah tidak membedakan. Siapa saja dia, mau laki-laki, perempuan, dia beramal soleh. Beramal soleh artinya dia berbuat baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Kemudian wahwa mu'min, dengan syarat dia beriman. Karena kalau tidak ada iman, amal solehnya tidak dianggap. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kami akan hadirkan amal mereka itu, orang yang tidak beriman tadi, dari amal yang mereka lakukan di dunia, maka kemudian amal itu kami jadikan debu yang berterbangan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka iman ini sangat penting, ya, untuk kita pelajari, ya. Man amila amalan min dzakarin aw unsa, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beriman, laki-laki dan perempuan dengan amal yang soleh, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Subhanallah. Kemudian tidak hanya di sana, tidak hanya kehidupan yang baik yang akan dia dapatkan. Wala najziyannahum, kata Allah Subhanahu wa taala, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas mereka. Allah akan membalas, ya, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Lebih baik, ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu sangat penting kita menjaga keimanan ini, mempelajarinya, karena ini bekal kita, karena ini harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa may ya'tihi mu'minan, siapa yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Wa may ya'tihi mu'minan, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila shalihat, dan dia beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, kemudian kata Allah, mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat kelak. Dalam ayat lain Allah berfirman, innallazina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sungguh bagi mereka adalah surga firdaus, ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka subhanallah, iman ini merupakan pokok dari kebaikan seorang hamba. Iman ini adalah modal kita, harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman ini adalah sebab keamanan, sebab keselamatan di dunia dan juga di akhirat, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Karena itu para ulama tidak henti-hentinya mereka membuat kitab, ya, yang berkaitan dengan iman ini. Karena begitu pentingnya iman ini. Di antara kitab yang dibuat oleh para ulama,
khususnya ulama yang zaman ini ya, yaitu kitab Usulul Iman, kitab tentang pokok-pokok iman fi dhail kitabi was sunnah, yang sesuai dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang dibuat oleh banyak para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, ulama-ulama yang ahli dalam keimanan, dalam akidah ya, yang mereka berkompetensi ya, tentu dalam hal itu, maka mereka buat kitab ini, yaitu Usulul Iman. Agar apa? Agar kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya saat ini, di zaman ini, tidak lekang iman mereka, tidak copot, tidak hilang, tidak berkurang, apalagi sampai copot ya, sampai hilang. Dan agar iman mereka juga berdasarkan iman yang hak, iman yang benar, iman yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah. Karena pokok-pokok keimanan itu semuanya ada di Kitabullah. Pokok-pokok keimanan itu semuanya ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh kita, para sahabat, para tabi'in dan a'immah setelahnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Iman yang mereka tulis dalam kitab ini yaitu semua keyakinan yang berlandaskan dalil Al-Quran dan dalil Sunnah, bukan berlandaskan akal semata. Karena iman ini kebanyakan perkara-perkara keimanan ini perkara-perkara yang gaib ya, yang tidak semua hamba mengetahuinya. Tidak semua manusia, bahkan makhluk Allah mengetahui masalah ini. Yang hanya mengetahui perkara yang gaib hanya Allah SWT. Makanya keimanan ini adalah wajib kita yakini, kita imani apa yang datang dari Allah dan dari Rasul yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Yang tentu keimanan yang akan kita bahas adalah rukun iman. Rukun iman yang 6, yang dimana hadis yang masyhur dari Jibril alaihissalam ketika mendatangi Rasulullah SAW. Kata Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'minu billah malaikati wa kutubi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, baik yang menimpamu atau takdir yang buruk. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muqaddimah dalam kitab ini, qalu, mereka berkata, hafizahumullahu ta'ala fi kitabihi Usulul Iman fi dhail kitabi was sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi akmalu lana ad-din wa atamma alaina ni'mah wa ja'ala ummatana ummatal islam khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan minna yatlu alaina ayati wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lil alamin rahmah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbah. Para ulama memuji-muji Allah, kemudian bersolat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah adab dalam adab setiap kita menulis, setiap kita berkhutbah, ya, setiap kita berdoa, puji Allah SWT. Jangan lupa bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'd. Setelah itu kata mereka, fa innal hikmah min khalqil jinni wal insi hiya ibadatullahi wahdah. Kata para ulama, hikmah diciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk ibadah kepadaku. Walida, oleh karena itu kata para ulama, kanat tauhidu wal aqidatu sahiha al ma'khuzatu min manba'iha al asli wa mawridiha al mubarak kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu hiyal ghayatu li tahqiqi tilka ibadah. Kata para ulama, karena pentingnya ibadah ini adalah tujuan diciptakan kita, maka pondasi dalam beribadah itu adalah bertauhid. Agar ibadah kita kuat, kokoh, harus dibangun di atas tauhid. Ya. Tauhid yang benar, ya. Tauhid yang benar, akidah yang sahihah, yang bersumber dari Alkitab, sumber yang asli yaitu Al-Quran, dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang hamba ketika beribadah
Ibadah ini adalah bangunannya. Dia butuh pondasi utama agar ibadahnya tegak, agar sholatnya tegak, agar puasanya tegak, agar zakatnya tegak, ibadah haji dan umrohnya tegak. Dia butuh apa? Dia butuh pondasinya. Apa pondasinya? Al-iman, al-tauhid, ya, al-iman. Kemudian mereka mengatakan fahiyal asasu li imarati hadal kaun. Karena ini adalah pondasi untuk membangun, karena tauhid ini adalah pondasi makmurnya alam semesta ini, ya. Wa bi faqdiha yakunu fasadu wa khirabu wa ikhtilalu. Karena hilangnya tauhid, maka hilanglah kemakmuran alam semesta ini. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau misalkan di dunia ini, di akhirat, di bumi dan langit ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, berarti enggak tauhid ini, ada Tuhan-Tuhan selain Allah. La fasadata. Niscaya langit dan bumi ini hancur, ya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka kata Allah Maha Suci, Allah Rabb pemilik ars dari apa yang mereka sifatkan. Jadi orang-orang musyrik mensifati ada Tuhan selain Allah. Maka Allah katakan kalau ada Tuhan selain Allah, berarti alam semesta ini akan rusak. Mengapa? Karena kalau ada saingan, pasti akan ada gangguan, pasti akan ada peperangan, ya. Tidak mungkin satu wilayah dikuasai dua raja, pasti satu raja. Kalau ada dua raja, yang satunya pasti akan dikalahkan oleh raja yang lainnya. Dan kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya kita tidak akan aman di langit dan bumi ini. Penghuni langit dan bumi tidak akan aman kalau ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu akan berusaha mengalahkan Tuhan langit dan bumi ini. Tetapi alhamdulillah kita dalam keadaan aman. Langit dan bumi ini tetap terjaga oleh Allah SWT. Ini menunjukkan Allah hanya satu. Keesaan Allah SWT ini menunjukkan pentingnya tauhid. Dan ini adalah pondasi amannya, terlindungnya alam semesta ini. Nah, begitu juga ibadah, ya. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 12. Karena itu kata Allah SWT, Allah, dialah Allah saja, Allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna, yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi sepertinya. Yatanazzalul amru bainahunna, turun perintah Allah kepada langit dan bumi. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala, lita'lamu, agar engkau mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar engkau tahu bahwasanya Rabbmu Allah Azza wa Jalla itu Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Walamma kana ghairu mungkin lil uqul an nastakilla bi ma'rifati tafasili dzalika. Kemudian kata para ulama, karena akal kita nggak mungkin mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib ini, ya, mengetahui perkara-perkara akidah yang semua banyak urusannya adalah urusan yang gaib yang tidak sampai akal kita mengetahuinya. Ba'asallahu rusulahu, maka Allah utus para rasulnya. Wa anzala kutubahu, Allah turunkan kitabnya. Li'idahi wa bayanihi wa tafsilihi linnasi hatta yakumu bi ibadatillahi ala ilmin wa basiratin wa ususin wa adhihatin wa da'aim qawiwatin. Karena itu Allah utus rasulnya, Allah turunkan kitabnya, agar apa? Rasul ini menjelaskan dengan kitab Allah SWT tersebut kepada manusia penjelasan tentang iman, perincian-perincian tentang iman. Kepada siapa? Kepada manusia. Agar apa? Agar tegak ibadah kepada Allah, beribadah dengan ilmu, beribadah dengan perintah Allah, beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang manusia inginkan, ya. Kalau ibadah ini sesuai dengan apa yang manusia inginkan, lihat, manusia inginnya menyembah batu, inginnya menyembah pohon, inginnya menyembah matahari, inginnya menyembah bulan, inginnya menyembah tokoh-tokoh atau figur-figur yang dia cintai, inginnya itu mereka, ya, menyembah Nabi Isa alaihissalam misalkan, ya. Kalau ibadah ini sesuai apa yang ingin manusia inginkan, niscaya tidak akan tegak ibadah yang benar. Makanya Allah turunkan Rasulnya, kemudian Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, dan Rasul tersebut dengan kitab tersebut menjelaskan kepada manusia cara beribadah kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Maka setiap Rasul datang kepada kaumnya membawa
ini, membawa risalah ini, yaitu iman ini, agar tegak ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul-rasul ini Allah utus secara bergantian, tidak terputus, bergantian. Apabila terputus, ada fatrah, ada masa jenjang, setelah itu Allah utus lagi sampai Rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat ke-24, wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu umat pun melainkan ada pemberi peringatan pada mereka. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 44, summa arsalna rusuluna tatra. Kemudian kami utus para rasul-rasul Allah itu bergantian, ya, tatra, terus menerus. Ayat tabi'u ba'dhum ba'dhan ila an khatamahum bi sayyidihim wa afdalihim wa imamihim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Faballaghar risalah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu afdaluhum wa imamuhum, yang paling mulia, sayyiduhum, sayyidul anbiya, tuannya para nabi dan rasul, imamuhum, imamnya orang-orang bertakwa, imamnya para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballagha risalah, menyampaikan risalah ini, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wa addal amanah, dan beliau menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika masyarakat jahiliyah mereka menyembah Allah dengan hawa nafsu mereka, menyembah Latta, menyembah Uzza, menyembah Manat, yang menurut mereka, menurut keyakinan mereka, menurut akal dan hawa nafsu mereka, inilah Tuhan-Tuhan yang harus mereka ibadahi. Inilah yang mereka yakini yang akan mendatangkan keberkahan, yang bisa menyelamatkan mereka di sisi Allah nanti, yang bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi pemilik Ka'bah yaitu Allah, menurut hawa nafsu mereka. Maka Allah utus Rasul SAW membersihkan Ka'bah. Yang awal mula dibangun Ka'bah di atas pondasi tauhid dari seorang ayah para nabi, bapak para anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang agamanya Hanif, agama tauhid, ya. Allah utus Rasulullah SAW membersihkan itu semua. Maka Nabi membawa Al-Quran, mengajarkan kepada mereka la ilaha illallah, sembahlah Allah saja, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Cara menyembah Allah dengan mendirikan sholat, dengan berhaji dan berumrah, semuanya untuk Allah saja. Menyembelih kurban, bernazar dan yang lainnya, macam-macam ibadah, berdoa, doa saja kepada Allah. Jangan ambil itu Latta, Uzza sebagai Tuhan-Tuhan itu, sebagai tempat kalian mencintai, tempat kalian bertawakal, tempat kalian meminta. Jangan. Rasulullah SAW addal amanah, menyampaikan amanah ini. Wa nasahal ummah, Nabi SAW menasihati umatnya. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam berdakwah kepada Allah dengan kesungguhan yang benar, ya, hakikat kesungguhan yang benar. Wada'a ilallah, dan Nabi SAW berdakwah kepada Allah, mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, sirran wa jahran, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Wa qama bi'abair risalah akmal qiyam, dan Nabi SAW menunaikan risalah ini dengan kesempurnaan, ya, dengan sempurna, ya. Wa uziya fillah, dan Nabi SAW disakiti, ya, diuji, ya, fillahi asyaddal adza, yaitu di jalan Allah dengan ujian yang paling berat, ya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling berat ujiannya ketika menyampaikan risalah ini dibanding kita. Fasobaro kama sobaro ulul azmi, Nabi kita Muhammad SAW bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul, ya, dari para rasul. Walam yazal da'iyan ilallah, Nabi SAW selalu berdakwah kepada Allah. Hadiyan ila siratihil mustaqim, memberikan hidayah kepada manusia menuju jalan yang lurus. Hatta azharahullahu bihi, sehingga Allah menegakkan, menampakkan, memenangkan ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa atamma bihin ni'mah, Allah sempurnakan dengan Nabi SAW dan risalah tersebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhalan nas bisababin da'watihi fi dinillahi afwaja, dan akhirnya dengan usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah, berdakwah tauhid, mengajarkan iman kepada manusia,
manusia pun masuk ke dalam agama Rasulullah SAW, kepada agama Allah, agama Islam secara berbondong-bondong. Sebagaimana Allah berfirman, "Iza ja'a nasrullahi wal fath." Ingat apabila datang kepadamu kemenangan dan pertolongan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kata Allah, kau akan lihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yaitu penduduk Mekah saat itu, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke agama Allah afwaja, udah enggak satu-satu lagi. Berbondong-bondong mereka ngantri ingin masuk ke dalam agama Islam, ya. Ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yamut sallallahu alaihi wasallam, tidaklah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta akmalallahu bihid din, sehingga Allah sempurnakan agama ini. Wa atamma bihin ni'mah, Allah sempurnakan nikmat ini. Wa anzala fi dzalika subhanahu qawlu, karena itu Allah turunkan dalam Al-Qur'annya, dalam firman-Nya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan bagimu agamaku. Aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Ya. Fabayyana salawatullah wa salamu alaihi ad-dini kullah usuluhu wa furu'uhu. Usulahu wa furu'ahu. Maka Rasulullah SAW ya, menjelaskan semua agama yang dengan sempurna. Baik usul-usulnya, usul-usul itu ya inti-intinya, pondasi-pondasinya, yaitu imannya, berkaitan dengan iman, atau cabang-cabangnya, ya, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, bahkan berkaitan dengan akhlak, ya, berkaitan dengan muamalah, akhlak, ibadah, semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kama qala Imam Darul Hijrah Malik ibn Anas rahimahullah, sebagaimana berkata Imam negeri Hijrah, ya, Darul Hijrah, ya, imam besar, ya, di Mekah dan juga di Madinah, ya, imam besar kaum muslimin, yaitu Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, muhalun, kata beliau, mustahil, an yuzannan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu allama ummatahu al-istinja walam yu'allimhum at-tauhid. Mustahil, kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik, ya, mazhab Maliki, ya, Imam Malik bin Anas, mustahil, kata beliau, seseorang menyangka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istinja. Istinja itu bagaimana cara kita bersuci dari BAB, ya, bersuci dari buang air besar. Nabi ajarkan itu. Nggak mungkin Nabi mengajarkan hal itu, tapi Nabi nggak mengajarkan perkara yang paling penting, yaitu tauhid. Maka itu mustahil. Bahkan yang paling utama dan paling utama dari semua itu adalah tauhid yang Nabi SAW ajarkan. Kemudian mereka berkata, para ulama, waqad kana sallallahu alaihi wasallam da'iyatan ila tauhidillah, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah dai, penyeru, pengajak yang mengajak manusia menuju tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Wa ikhlasid dini lillah, dan Nabi SAW menyeru agar ikhlas dalam beramal soleh, dalam beramal hanya mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nabadha syirk, dan Nabi menghancurkan segala bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, ya, semua kesyirikan Nabi hancurkan, ya, kullahu kabirihi wa saghirihi, baik yang besar, ya, syiriknya tadi, atau yang kecil. Dan ini adalah tugas semua para nabi, para rasul. Iz anna rusula kullu muttafaquna ala dzalika, karena semua para nabi, para rasul, syariat mereka berbeda-beda, tapi mereka bersepakat dalam satu syariat, yaitu dalam masalah tauhid, ya. Mutadafiruna ala da'wati ilaihi bal huwa muntaliqu da'watuhum wa zubdatu risalatuhum wa asasu bi'tsatuhum. Yaqulullahu ta'ala, ya, Allah berfirman tentang dakwah para nabi, para rasul sama. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, dimulai dari Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, semua sama, yaitu apa? Menegakkan tauhid, ya, mengikhlaskan dalam beragama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula
Dan sungguh kata Allah, Allah telah mengutus setiap umat seorang rasul. Setiap umat ada rasulnya. An i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu mereka diutus Allah untuk mendakwahkan kaumnya, umatnya. Apa dakwanya? An i'budullah, kalian semua sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, tinggalkan, jauhi oleh kalian semua taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah, apapun itu. Ya. Faminhum man hadallah, di antara umat itu ada yang mendapat hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang mengikuti hawa nafsunya sehingga hak bagi mereka, mereka pun tersesat ya. Fasiru fil ardi, kemudian kata Allah, berjalanlah engkau di muka bumi, fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana itu kesudahan akibat yang buruk bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran para nabi, para rasul, dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah Allah utus seorang rasul ya sebelum engkau Muhammad, melainkan Allah sudah mewahyukan kepada rasul itu bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, karena itu beribadahlah kalian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-45 Allah berfirman, "Was'al man arsalna min qablik." Engkau tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada rasul yang sudah Allah utus sebelummu. Mir rusulina, dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanya, apakah mereka atau Allah memerintahkan mereka menyembah selain Allah? Dan tentu tidak akan ada. Tidak akan ada satu nabi dan rasul pun yang mengajak umatnya untuk menyembah selain Allah, untuk menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah matahari, bintang, bahkan menyembah diri mereka, nggak mungkin. Bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak pernah dalam dakwanya menyuruh manusia menyembah dirinya dan ibunya, tidak. Karena semua para nabi, para rasul dakwanya satu, tauhid, ya, yaitu menegakkan la ilaha illallah. Kemudian para ulama mengatakan, waqad tsabata fis sahihain, telah datang dari Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allad, para nabi, para rasul itu saudara tiri. Maksud saudara tiri itu ummatuhum syatta, mereka itu ibunya banyak, wadinuhum wahid, tapi agama mereka satu. Maksudnya apa? Fad-dinun wahid wal aqidatu wahida wa inna ma hasalat tanawu bainahum fis syara'i, ya. Maka agama mereka satu, agama tauhid, hanya menyembah Allah. Akidah mereka satu, akidah yang benar, al-imanu billah, ya. Kemudian perbedaan di antara mereka adalah perbedaan dalam syariat, perbedaan dalam muamalah, perbedaan dalam kaifiyah ibadah, mungkin berbeda-beda, ya. Puasanya orang terdahulu beda dengan puasa kita. Salatnya mungkin umat-umat terdahulu berbeda. Jumlah rakaatnya, ya, siang dan malamnya daripada syariat kita dan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kalian sudah kami tetapkan baginya yaitu syariat dan juga manhaj masing-masing. Walidha, maka para ulama mengatakan yang bagi an yakuna mutakarriran ladai kulli muslim wa wadihan ladai kulli mu'min anal aqidah la majala fiha lirra'i wal akhdh wal ata. Wajib bagi seorang muslim, kata para ulama, meyakini bahwasanya akidah mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka tidak boleh diambil dari akal saja, nggak boleh. Berkeyakinan misalkan, apalagi berbicara tentang Allah, hanya dengan akalnya saya nggak boleh. Wa innamal wajibu ala kulli muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha, bahkan wajib bagi seorang muslim di barat dan di timurnya, an ya'taqida aqidatal anbiya'i wal mursalin. Mereka harus berakidah seperti akidahnya para nabi, para rasul. Wajib. Kita harus berakidah, beriman sebagaimana Rasulullah SAW beriman. Amanar Rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun. Nabi SAW telah beriman dengan apa yang sudah Allah turunkan kepadanya, dan orang-orang beriman juga beriman seperti berimannya Rasulullah SAW.
maka wajib kita beriman seperti apa yang mereka imani ya. Allah berfirman tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Lihat, semua yaitu para rasul dan orang beriman sebelum kita, para sahabat, mereka beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli, mereka enggak membeda-bedakan antara rasul tersebut. Wa qalu sami'na wa ata'na, mereka orang beriman, rasul dan orang beriman tadi terhadap perintah Allah, sami'na, mereka dengar, wa ata'na, kami taat ya Allah. Kalau isinya adalah khabar, Al-Quran ini isinya khabar tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang berita masa lalu, berita masa depan, tentang hari kiamat, mereka yakini benar ya Allah. Pasti benar berita itu, dan itu jadi keyakinan mereka. Kalau yang Allah turunkan perintah, mereka jalankan. Kalau yang Allah turunkan larangan, mereka jauhi. Inilah hakikat keimanan para nabi, para rasul. Wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampuni kami ya Allah, hanya kepadamu lah kami tempat kembali. Fahadha sya'nul mu'minin. Kemudian kata para ulama, inilah dia seharusnya seorang mukmin, yaitu imannya dia ambil dari sumber utama sebagaimana imannya nabinya, imannya orang-orang beriman sebelumnya, yaitu imannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya. Al-iman wa taslim, yaitu dia beriman dan tunduk. Wal iz'an wal qabul, dia taat, patuh dan menerima apa yang datang dari Allah. Wa indama yakunul mu'min kadzalik turafiqu salamah. Kalau seorang mukmin sudah seperti ini, maka akan menyertainya keselamatan. Jadi kalau dia sudah beriman sebagaimana berimannya Rasulullah SAW dan para sahabat, dia akan selamat. Wa yatahaqqaqu lahul amnu wal aman, dia akan mendapatkan keamanan ya. Wa tazku nafsuhu, dan wa tuzakku nafsu, dan juga jiwa mereka akan suci. Wa yatma'innu qalbuhu, dan jiwa hati mereka akan tenang. Wa yakunu ba'idan tamamul bu'di amma yaqau fi dhulalin nas, dia akan terhindar dari kesesatan manusia bisababi aqaidihimil batilah, karena akidah mereka yang batil, minan tanaqudi wattirabi wasyukuki wa auhami wa khairati wa tazabzub, karena akidah mereka itu bersumber dari perpecahan ya, keraguan-raguan ya, waham, dari zon, hanya menyangka-nyangka, hanya dengan akalnya, oh menurut mereka ini hanya persangkaan belaka ya. Wal aqidatul islamiyah as-sahihah bi usuliha tsabita wa ususiha salima wa qawaidaha al-matina hiya duna ghairiha allati tuhaqqiqu lin-nasi sa'adatu wa rif'atu wa falahu fid dunya wal akhirah. Dan akidah yang benar adalah akidah Islam yang sahihah, yang usulnya kuat, pondasinya teguh kokoh ya, kaidah-kaidahnya pun kuat, yang apabila ini diaplikasikan oleh seorang hamba, kita aplikasikan akidah iman yang benar yang kuat ini, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kita akan mendapatkan kemenangan di mana? Di dunia dan di akhirat ya. Kenapa? Karena liwuduhi ma'alimuha, karena ma'alim mereka, ilmu yang mereka dapatkan ini jelas sumbernya. Wasiha ad-dalailah, siha ad-dalailih, dan juga dalil-dalilnya itu sahih, benar. Wassalamatu barahina wa hujjajiha, dan juga selamatnya bukti-bukti dari keimanan mereka, limuwafaqati lil fitratis salima, karena sesuai dengan fitrah manusia, fitrah mereka yang bersih, wal uqulus sahiha, dan akal yang sehat, wal qulubus sawiyah, dan hati yang suci. Subhanallah, ikhwati fiddin. Inilah muqaddimah yang disebutkan oleh para ulama yang berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari iman, yaitu akidah, yang itu merupakan pondasi ibadah kita. Agar tegak ibadah kita kepada Allah, kita butuhkan iman ini. Maka usul iman ini, usul iman yang sumbernya langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang telah diaplikasikan, diamalkan oleh manusia yang paling mulia di seluruh dunia ini, yaitu Rasulullah SAW,
dan juga para sahabat yang mereka telah mengaplikasikannya dengan sempurna. Kita berharap kita juga bisa sedikit demi sedikit berusaha mencoba beriman sebagaimana imannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, kata Allah. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman pada hari ini, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah pertemuan pertama dalam kitab Usul Iman. Insyaallah kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan setiap Senin dan sampai Kamis ya, pukul 8. Kalau tidak ada halangan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadal Kang Angga. Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Para pendengar, saudaraku Simansa Akidah dan para pemirsa yang sedang menyimak kajian di Asmaul Husna TV, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan menonton sesi materi yang disampaikan oleh Ustadz di pembahasan pembukaan atau muqaddimah awal dari kitab Usul Iman. Dan insya Allah kitab ini akan kita kaji terus setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk menyelesaikan kitab ini insyaallah. Nah, dan sekarang kita akan membuka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi 0856 2461 9995. Nah Ustaz, ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ustaz, Fadal Kang. Kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika hati dan otak kita sering terbentik untuk kafir, lalu kita halau hal itu, tapi hal itu kadang kembali lagi dan kembali lagi, apa kita wajib syahadat? Terus selama ini hal itu ada, bagaimana seharusnya sikap kita? Sebab hal ini sudah terjadi bertahun-tahun. Mohon jawabannya Ustadz. Terima kasih. Baik, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Apabila hati kita terbetik, ya itu bahasanya terbetik. Nah. Bahasa Al-Qur'annya mendapatkan waswas. Ya. Waswas setan. Was-was dari mana? Tentu dari syaitan. Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan waswasnya syaitan yang bernama Khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, yang dia selalu memberikan waswas ke dalam dada-dada manusia, ke dalam hati kita. Dan ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah, yaitu diganggu syaitan. Seseorang yang tidak pernah diganggu syaitan berarti bisa jadi imannya sama seperti syaitan. Tapi kalau dia selalu diberikan waswas, ada waswas, pasti ada itu. Orang beriman dia akan terkena waswas ini, karena syaitan akan berusaha memalingkan hatinya. Seseorang yang berusaha ingin beriman kepada Allah, itu akan dipalingkan oleh syaitan. Tapi seseorang yang tenang-tenang aja, biasa aja, syaitan juga tenang-tenang aja. Nih orang imannya nggak kuat gitu. Maka apa yang dia harus lakukan? Ya, yang pertama ini bukti Anda beriman. Yang kedua, berlindunglah kepada Allah dari waswas syaitan ini. Katakan kul amantu billah. Setiap ada waswas itu, a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dia harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Fadal Kang. Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, karena waktu yang sudah lewat dari durasi, sudah jam 9 lewat kita di pagi hari ini. Kita cukupkan. Kita cukupkan Ustaz. Ikhwati fiddin, jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.